31. Oh, 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng ya. Kenalan yuk. Nama Ibu Ami Amelia Suardani Dasuki. Cukup panjang ya. Boleh panggil Ibu Ami aja ya. Nah, Ibu berprofesi sebagai dokter gigi. Nah, jangan takut ya. Nah, Ibu sekarang pengen berkenalan dengan adik-adik, biar adik-adik itu nggak takut. Dan nanti suatu saat ada yang meneruskan Ibu ya. Oke. Nah, sekarang kita cerita dulu aja yuk. Mangga Ustadz Agung, boleh slide-nya? Oh iya, siap. Ya. Gigi, silakan slide-nya di-share Pak Gigi. Oh ya, mangga. Oke. Di itu slide mungkin ya. Nah. Belum ya. Nah, apa sih profesi dokter gigi? Ayo, sudah ada yang tahu belum? Ada yang tahu? Nah, Ibu jelaskan ya. Next slide. Oke. Oh, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Nah, sudah pernah ketemu dengan dokter gigi? Sudah pernah? Enggak. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Oke, nanti boleh mau interupsi, mau nanya ya, Ibu jelaskan. Apa sih tugas dokter gigi itu? Nih, ini bahasanya berat, tapi adik-adik nanti belajar ya kosakatanya. Profesi dokter gigi ini bertanggung jawab dalam melakukan berbagai tindakan preventif. Wah, ada kosakata kabar lagi ya. Terus promotif, ada kosakata baru lagi. Kuratif dan rehabilitatif terhadap kondisi gigi. Enggak cuma gigi ternyata. Dan mulut seseorang. Oke, next. Slide. Oke, nah tadi ada kata-kata promotif. Promotif itu sama dengan promosi. Kalau ingat promosi, ingat apa ya? Ingat iklan ya. Jadi promotif itu sama dengan promosi, sama dengan iklan. Jadi kalau secara teorinya, promotif itu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan gigi dan mulutnya. Jangan lupa ya. Jadi gimana sih promotif itu? Kalau iklan tuh apa? Gembor-gembor ya kalau promosi itu. Ayo, barang ini bagus, dibeli. Nah, Ibu juga sekarang mengiklankan. Ayo, adik-adik, gimana sih caranya biar nggak sakit gigi? Nah, itu salah satu promosi juga. Jadi biar kita mencegah dulu. Jadi Ibu promosikan nih, salah satunya ini, media ini nih. Ibu ngobrol di sini dengan adik-adik semua, caranya mengiklankan biar adik-adik nggak sakit gigi, dan gigi dan mulutnya sehat. Nah, ini salah satu caranya promosi. Enggak, next. Oke. Nah, ada lagi ya slide. Nah, banyak. Tadi ada lagi. Iya, tadi ada lagi preventif katanya ya. Preventif itu apa sih? Prevent. Nah, anak-anak sekarang udah pinter bahasa Inggrisnya. Prevent itu artinya mencegah. Jadi, ini tuh suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu penyakit gigi dan mulut. Jangan lupa ya, gigi sama mulutnya dua-duanya. Contohnya menyikat gigi. Ayo, siapa yang tadi pagi udah menyikat gigi? Semuanya udah? Udah. Ada yang mau jawab? Udah, siap. Udah. Oke, siap. Pintar ya. Nah,
preventif ini suatu tindakan pencegahan, karena pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Gimana sih caranya biar mencegah terhadap penyakit gigi dan mulut? Nah, salah satunya menyikat gigi. Nanti selanjutnya kita akan belajar cara menyikat gigi yang baik dan benar. Ya, mangga slide. Iya. Tadi ada kata kuratif ya. Kuratif itu tak lain dari pengobatan. Nah, kalau misalnya kita sudah sakit giginya atau ada penyakit di mulutnya, nah itu harus diobati. Nah, namanya nanti ibu akan melakukan. Nah, kalau misalnya promotif tadi hanya mempromosikan, kemudian preventif itu mencegah, dan nanti selanjutnya kalau sudah sakit ya tetap harus diobati. Namanya kegiatan pengobatan penyembuhan penyakit. Nah, kadang-kadang ada tidak bisa sembuh total, tapi minimal kita mengurangi penderitaan penyakit. Misalnya kalau gigi sudah sakit, nah tapi belum boleh dicabut giginya, jadi dikasih obat dulu. Minimal walaupun giginya tidak sembuh total, tapi sudah mengurangi sakit. Ya, mangga slide berikutnya. Nah, satu lagi rehabilitatif. Baru lagi ya kosakatanya, nggak usah dipikirin, nanti juga kalian belajar. Ibu hanya sekedar memberi informasi ya. Rehabilitatif itu adalah kegiatan untuk mengembalikan fungsi gigi dan mulut. Misalnya, pada orang dewasa yang giginya sudah tidak bisa diperbaiki, akhirnya dicabut. Nah, kan nggak akan tumbuh lagi. Tapi kan dia juga pengen makan, pengen bicara. Nah, gimana sih caranya biar fungsi dari gigi itu kembali? Nah, salah satu contohnya adalah pembuatan gigi tiruan. Nah, kalau di kita, di kedokteran, namanya gigi tiruan, tapi biasanya suka disebut gigi palsu, ya sama aja. Nanti Ibu terangkan nanti macam-macam gigi palsu. Oke, slide selanjutnya. Nah, apa aja sih sebenarnya bagian-bagian dari gigi itu? Ayo, ada ternyata, oh tidak punya, cuman hanya gigi ya, ada bibir. Nah, alhamdulillah adik-adik semua punya bibir ya, normal. Nah, ada beberapa saudara kita yang memang kodar ada yang namanya celah bibir, tapi nggak apa-apa, itu bisa diperbaiki dengan jalan operasi. Nah, bibir ini ternyata Allah menciptakan tidak main-main ya. Bibir ini banyak fungsinya, di antaranya menjaga makanan dan minuman tidak tercecer keluar mulut. Bayangkan, kalau tidak ada bibir, kita makan pasti kemana-mana. Kemudian, bibir ini sensitif, jadi dia bisa merasakan panas dan dinginnya makanan dan minuman. Jadi kalau misalnya makanan yang terlalu panas, kita nggak bisa nih makan. Kita berhenti dulu, oh iya terlalu panas. Karena itu makanan panas itu bisa merusak organ tubuh kita. Jadi itu pencegahan dari pertama ya, dari bibir. Kemudian berbicara dengan jelas. Nah, adik-adik pasti di sini belajar Al-Quran. Nah, itu kan huruf-hurufnya harus dilafalkan dengan jelas. Nah, itu dibantu dengan bibir. Kalau tidak ada bibir, agak kesulitan nanti kalau melafalkan huruf-huruf hijaiyah ya. Oke, terus kemudian selain bibir, ada juga namanya organ lidah. Nah, lidah ini terdiri dari otot-otot. Nah, makanya ada istilah lidah itu tidak bertulang, karena memang lidah itu terdiri dari otot-otot. Nah, sehingga mudah digerakkan kalau lidah itu. Nah, terus perhatiin deh, di atas lidah ada tonjolan-tonjolan kecil. Nah, tapi jangan dipegang ya, nanti tangannya takut kotor. Rasain deh, di atas lidah itu ada tonjolan-tonjolan kecil yang disebut papila lidah. Papila ini
Kalau dibesarkan di mikroskop, ya, papila lidah itu dia seperti jamur bentuknya ya. Nah, fungsinya apa sih papila ini ya? Kok sampai Allah menciptakan papil ini? Oh, ternyata papila ini merupakan alat pengecap dan perasa. Jadi kalau misalnya rasa manis, asin, asam, dan lain-lain itu bisa dirasakan oleh papila. Nah, makanya kenapa kita nikmat ya, nikmat makan itu karena ada papila yang bisa merasakan rasa-rasa dari makanan tersebut. Nah, selain merasakan makanan dan minuman, lidah juga punya fungsi untuk menelan. Nah, jadi makanan yang dari dalam mulut kan harus kita telan tuh biar bisa ke lambung ya. Itu dibantu oleh lidah. Kemudian menjilat makanan dan lagi-lagi berbicara, karena berbicara itu tidak secukup hanya satu organ, butuh bibir, butuh lidah. Nah, nanti juga ada temennya lagi ya. Berbicara itu ternyata tidak sesederhana ya. Masya Allah, Allah itu sudah menciptakan hal-hal yang kecil yang tidak terpikirkan oleh manusia, ternyata sangat amat berguna. Nah, kalau adik-adik ada yang lidahnya putih atau ada lidahnya kotor, kadang-kadang itu juga menunjukkan beberapa penyakit tertentu yang bisa dilihat dari lidah ya. Oke, slide. Nah, ini gigi. Nah, ternyata selain gigi itu tadi ada bibir, ada lidah ya. Oh, dokter gigi juga ngurus itu ya. Ternyata ya, tidak hanya gigi saja. Karena itu satu kesatuan. Nah, gigi, insya Allah semua orang punya ya. Gigi ini, kalau adik-adik lihat gigi sendiri ya, ada yang muncul di atas gusi. Itu namanya mahkota gigi. Tapi sebenarnya itu tuh kayak tanaman loh, gigi tuh dia punya akar. Ternyata panjang akar itu lebih panjang dari panjang mahkota. Nah, kalau akar itu tidak terlihat oleh mata, dia tertutup oleh gusi. Kalau yang sehat ya, dia tertutup oleh gusi, tertanam di dalam tulang. Nah, jadi mulut kita tuh kan ada tulang rahang. Nanti tulang rahang itu istilahnya kalau di tanaman itu kayak tanah ya. Jadi dia yang tempat menanam si akar gigi. Nah, gusi itu nutupin biar terlihat indah ya kalau gusi. Nah, terus selain bagian gigi, oh ternyata gigi itu berlapis-lapis loh. Ya subhanallah ya, Allah itu maha pencipta, memang sedetil mungkin dia menciptakan lapisan gigi yang banyak fungsinya. Nah, ada lapisan gigi itu ternyata ada email. Email itu keras, yang warna putih itu namanya email. Jadi email ini merupakan jaringan terkeras dari seluruh tubuh kita. Wah, berarti dia lebih keras dong dari tulang ya, dan melindungi gigi kita selama mengunyah. Karena adik-adik tuh kalau makan bisa yang keras-keras, kayak keripik, kayak apa ya, kerupuk yang keras. Nah, kenapa sih bisa sampai mengunyah kayak itu ya, kayak coet dan mutu gitu. Nah, itu karena gigi itu punya lapisan email yang sangat kuat yang bisa menggerus makanan. Jadi ternyata banyak barang-barang di sekitar kita itu meniru dari organ manusia yang sudah diciptakan Allah dengan sangat sempurna. Nah, email ini bisa rusak. Kenapa rusak ya? Iya, nanti Ibu ceritakan ya. Sekarang kita maju ke bagian dentin yang tengah ya. Dentin itu lapisan yang berwarna kuning yang mengelilingi pulpa. Oke, nanti pulpa kita jelaskan tersendiri. Dentin ini warnanya kuning. Nah, kayak kulit. Ternyata gigi juga punya warna loh. Warna itu disimpannya di dentin. Jadi untuk orang-orang Indonesia yang rasnya Melayu ya, ternyata warna dentinnya memang kekuning-kuningan, lebih kekuning-kuningan. Jadi ada beberapa orang yang sekarang pengen pakai jaket giginya kayak kita pakai mantel, terus
terus pengen diputihin giginya. Nah, sebenarnya itu kurang cocok. Kayak sekarang pengen diputihin kulitnya. Padahal sebenarnya orang Indonesia yang ras Melayu itu memang kodratnya sudah begitu. Kulitnya sawo matang, giginya agak kekuning-kuningan. Tapi yang penting sehat ya. Jangan termakan iklan. Promosi boleh, tapi promosinya yang memang bermanfaat ya. Nah, dentin ini kalau sudah email rusak, kalau terbuka, dentin ini sangat sensitif, jadi suka ngilu karena dia ada ujung-ujung saraf yang merasakan linu. Nah, jadi jangan sampai deh emailnya rusak. Kalau email sudah rusak, dia tidak bisa melindungi dentin. Dentin itu lunak, jadi dentin itu gampang rusak dan sakit banget. Nah, ada beberapa teman-teman yang misalnya giginya sudah bolong, nah itu bakalan sakit ya. Nah, di dalam dentin lagi, ternyata ada ruangan, namanya ruangan pulpa atau biasa disebut kamar ya, karena dia ruangan. Nah, si pulpa ini adalah bagian terdalam dari gigi, terdapat nanti pembuluh saraf, mungkin nanti di ilmu alam belajar ya, dan pembuluh darah. Oke, slide selanjutnya ya, nanti pertanyaan boleh disela. Slide selanjutnya. Nah, fungsi gigi ini apa sih dari tadi? Banyak banget ya lapisannya. Masya Allah ternyata banyak banget fungsi gigi. Manusia cuma bisa meneliti sebegini, padahal sebenarnya mungkin ada ilmu yang belum kita ketahui. Wah, ternyata fungsi gigi itu sama kayak bibir sama lidah, mengucapkan kata-kata dengan jelas berbicara. Jadi berbicara itu membutuhkan ternyata banyak ya, selain lidah, bibir, dan gigi. Nah, apalagi yang udah belajar, mau belajar metode Umi, Qur'annya mau tartili, mau kiroati, sama aja. Itu membutuhkan gigi untuk melafalkan huruf hijaiyah. Kalau untuk bahasa Indonesia juga sama, cuman mungkin tidak sesulit ya, tidak sesulit bahasa Arab. Jadi ada beberapa kata-kata yang memang membutuhkan gigi. Kalau misalnya ada giginya, perbedaannya tidak terlalu jelas. Wah, ternyata banyak ya fungsinya gigi. Nah, terus selain berbicara, makan dong ya. Manusia harus makan. Kalau tidak makan, kita mati ya. Memang fungsinya di situ. Jadi makan itu termasuk salah satu kebutuhan utama. Kenapa? Kenapa saya? Iya gitu. Iya, kurang jelas. Kenapa? Emangnya iya gitu? Iya, kalau nggak makan masih mati sakit ya. Oke, nah kita teruskan ya. Mau nanya lagi? Terusin ya. Nah, ada gigi seri. Nah, gigi seri yang mana sih? Gigi seri itu adalah gigi yang depan. Gigi yang depan itu ada 4 rahang atas, ada 4 rahang bawah, ya. Namanya gigi seri, itu fungsinya untuk memotong. Jadi makanan kan besar tuh, biar bisa kita ngunyah, kita potong-potong dulu, ya. Terus setelah potong, nah kita maju ke gigi taring. Nah, gigi taring ini kan potongannya masih besar nih. Nah, harus kita cabik-cabik kecil lagi. Nah, kita cabik-cabik kecil lagi dengan memakai gigi taring. Kalau misalnya di dongeng itu Dracula ya. Nah, kalau kita sih nggak menghisap darah ya, kita fungsikan gigi taring untuk mencabik atau merobek makanan. Nah, udah tercabik nih makanannya, tapi masih kurang halus. Kalau misalnya nggak halus, nanti ke dalamnya kasihan. Nanti lambungnya ngegilingnya terlalu berat. Nah, jadi, oh iya ada gigi geraham. Gigi geraham itu yang paling belakang ya, yang kotak kayak kotak gitu ya bentuknya ya. Nah, itu gigi geraham itu fungsinya untuk menghaluskan makanan kayak ulekan. Nah, ulekan kan dihalusin dulu ya. Jadi mau pakai ulekan, mau pakai blender, itu kan barang-barang buatan manusia. Nah, itu tuh cara kerjanya mengikuti
cara kerja organ manusia yang sudah dibuat oleh Allah ya. Oke, terus nanti ada jenis gigi juga ya. Mangga slide selanjutnya. Nah, jenis gigi nih untuk adik-adik yang kelas 1 dan kelas 2 biasanya sekitaran umurnya 6 sampai 8 tahun ya. Masih punya gigi susu. Nah, gigi susu itu tumbuh sekitar umur bayi umur bisa dari 5 bulan ya. Sekitar umur 5 bulan sampai setahun dia tumbuh bertahap. Jadi apapun yang terjadi dengan kita biasanya bertahap. Nah, itu namanya proses ya. Gigi susu ini lengkap pada usia sekitar 2 tahun sampai 3 tahun. Nah, kalau adik-adik sekarang udah banyak yang tanggal dan mungkin ada beberapa juga yang rusak. Gigi susu ini jumlahnya 20 buah. Nah, harus dijaga ya kalau misalnya sudah ada gigi tetap. Karena gigi susu ini memang dia nanti digantikan gigi tetap. Nah, kalau sudah digantikan gigi tetap, kalau gigi tetapnya rusak, nggak akan ada ganya lagi. Nah, jadi nanti giginya ompong dan fungsi dari giginya juga nanti berkurang. Nanti pasti pengaruh deh ke badan kita ya. Nah, gigi tetap itu ada 32 buah. Biasanya lengkap pada umur bisa loh sampai umur 40-an kita jadi lagi gigi namanya gigi geraham bungsu. Disebut bungsu karena dia muncul terakhir. Nah, kayak anak bungsu gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, wah ternyata tadi nih ada penyakit gigi dan mulut. Nah, ada gigi berlubang dan karies. Ayo, siapa yang giginya lubang? Ada yang giginya lubang? Oke. Lubang. Iya. Kenapa sih? Kenapa sih gigi sampai lubang? Nah, tadi kan kita lihat ada Harus gosok gigi. iya, itu pencegahan ya. Diterangin ya kenapa giginya lubang. Nah, tadi seperti yang Ibu bilang, lapisan gigi itu ada email. Nah, kalau email rusak, nanti giginya lubang. Kenapa sih email ini sampai rusak? Nah, email ini memang keras, tapi dia bisa larut oleh asam. Nah, pusing ya, kenapa sih bisa ada si asam ini? Nah, kenapa sih bisa ada si email ini? Nah, email ini rusak apabila kita banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gula. Yo. Nah, dan lengket misalnya permen, coklat, sirup, es krim bisa asal es krimnya jadi bukan dinginnya ya yang menyebabkan rusak tapi gulanya yang terdapat dari es krim. Nah, terus pokoknya sisa-sisa makanan yang menempel di gigi. Nah, terus gimana dong? Masa kita nggak boleh makan ya? Boleh kita makan, tapi jangan terlalu banyak. Kayak misalnya makan permen. Oke, permen itu isinya gula full, gula murni. Nah, dijadwal ya, adik-adik kan pengen sehat ya, mau gigi, mau sehat yang lainnya. Nah, dijadwal, dikurangi permennya. Kalau udah makan permen, kita jadwalkan kayak piket ya, kayak piket di sekolah ada piket. Jadi jadwalkan tiap hari Senin aja, 1 aja, ya. Kalau nggak makan permen nggak apa-apa. Nggak sakit kok. Justru kalau makan permen banyak bakalan sakit. Nah, kalau misalnya pengen coklat, aduh, pengen coklat hari apa ya? Jadi di hari Selasa gitu. Tapi nggak boleh banyak-banyak ya. Terus makanan yang lain-lainnya. Nah, untuk minuman sebenarnya kalau adik-adik sih bagusnya minumnya cukup dengan air putih dan susu aja ya. Susu juga diusahakan jangan yang ada gulanya, yang rendah gulanya. Karena kalau minuman-minuman yang ada, bukan berarti nggak boleh, hanya dikurangi. Cuman minuman yang ada itu tidak melepaskan dahaga atau tidak menghilangkan haus, hanya malah menambah kandungan gula.
Nah, kalau bisa ini ibu bapaknya juga ikut ya, karena kalau anak-anak mah ada harus kumaha ibu bapakna gitu ya. Tuh. Nah, terus makan. Ternyata makan kita banyak loh yang mengandung gula. Nasi. Nasi juga ada gulanya, cuman memang nggak setinggi permen dan coklat. Nah, tetap gimana sih, masa kita nggak boleh makan nasi ya? Boleh, tapi catatan rajin sikat gigi. Ya, nanti Ibu jelaskan tentang sikat gigi. Terus temen nasi juga walaupun dia nggak ada gulanya, tetap aja kalau misalnya nggak terbersihkan, bakalan jadi bikin gigi lubang. Nah, udah ya, kita terus ke radang gusi atau disebut gingivitis. Nah, kalau gusi itu biasanya ada plak. Plak itu apa sih? Nah, jadi kalau misalnya apa ya bilangnya, jigong ya, ludah atau jigong yang mengendap, jangan jijik ya, ini ilmu, mengendap, terus bareng makanan, nah nggak disikat-sikat tuh, seharian, seminggu udah nggak disikat-sikat, nah nanti dia jadi nempel kotorannya, selain dia selain dia menyebabkan gigi lubang, kalaupun giginya kuat nggak berlubang, ternyata gusinya juga jadi sakit karena dalam si plak itu yang kuning itu jigong yang udah seminggu yang udah nggak disikat itu, ada bakteri ya. Jadi bakteri itu bikin sakit si gusi. Nah, gusinya nanti sakit, nanti bakalan bengkak. Iya. Nah, tapi selain radang itu disebabkan oleh sisa makanan, bisa juga ada gusi kita sakit nih, tapi bukan karena penyakit. Ternyata gigi kita mau muncul. Nah, itu nggak apa-apa, itu tes alami. Nah, kalau misalnya gigi kita mau muncul, ngerobek gusi, biasanya ada reaksi radang gusi. Apa-apa itu ya, itu mah alami. Nah, terus selain radang gusi, ada lagi nih namanya karang gigi. Nah, bukan karang tai lalat ya ini ya. Ternyata di gigi juga ada ya karang gigi. Atau disebutnya dalam bahasa medis itu kalkulus. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi sih sebenarnya kalau karang gigi. Jadi karang gigi itu penumpukan plak-plak tuh, jigong-jigong yang nggak disikat seminggu. Disikat. Iya, disikat. Tapi sikat giginya nggak bener ya. Jadi si plak tadi masih ada sisanya. Nah, kalau ada sisanya itu bisa numpuk bertahun-tahun dan jadi kayak batu karang keras. Gitu. Nah, itu juga sama. Si batu karang itu dia mengandung bakteri yang lebih banyak dari yang radang itu. Jadi si gusinya rusaknya lebih hebat. Nah, kalau gusi udah rusak, si tulangnya juga rusak. Nah, gigi kan ketanam tuh di tulang. Kalau tulangnya rusak, nanti yang megang gigi siapa? Iya, kalau tulangnya rusak, kan gigi itu ditanam di tulang tuh, kayak pohon di tanah. Nah, kalau misalnya tulangnya rusak, giginya goyang, padahal giginya nggak bolong, nggak rusak, nggak patah, tapi tiba-tiba goyang. Ya iya, tulangnya kan rusak gara-gara karang gigi. Ya, jadi serem juga ya. Oke. Nah, selanjutnya sariawan atau biasa disebut dalam bahasa medisnya stomatitis. Pasti adik-adik sering ya sariawan ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau sariawan karena kegigit, nah itu nggak apa-apa. Itu kayak luka di dalam rongga mulut. Jadi kayak kita aja, misalnya di tangan. Ya, sebentar ya Bu ya. Nanti kita materi dulu ya. Nanti saya jawab ininya. Luka di tangan nih. Ya, luka di tangan nih. Nah, sariawan juga gitu, luka di rongga mulut. Cuman tidaknya aja tempatnya, sama aja. Nggak apa-apa kalau sariawan itu biasanya itu bisa tergigit. Nah, kalau yang tergigit nggak apa-apa, nanti sembuh sendiri. Kalau misalnya mau diobati mah enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, terus ada lagi
gigi berjejal. Nah, atau kalau mungkin di sini banyak yang orang Sunda ya, banyak yang juga bukan, disebut juga karehol. Nah, itu sih sebenarnya bukan hal yang apa sih namanya, ya kayak sakit gitu enggak. Cuman memang kalau untuk gigi berjejal atau karehol ini secara estetik aja sih mungkin kurang baik kurang bagus aja. Tapi selain itu juga bisa menyimpan sisa makanan ya. Jadi sikat giginya harus menyimpan sisa makanan. Jadi sikat giginya harus lebih susah deh dari yang biasa ya. Ya. Nanti Ibu jelaskan untuk pengobatan masing-masing ya. Oke, next slide. Oke, nah gimana sih caranya biar nggak sakit-sakit yang tadi? Nah, tadi kan ada yang namanya preventif atau pencegahan. Mencegah itu lebih baik dari mengobati. Nah, ini jangan dulu mengobati deh. Kita cegah penyakit-penyakit mulut yang tadi tuh jangan ada. Nah, biasanya pencegahannya apa ya ini ya? Menghilangkan plak dari permukaan gigi. Nah, gimana sih caranya ngilangin plak-plak yang tadi tuh? Ternyata cukup murah ya ininya, jalannya dengan rajin menyikat gigi secara teratur dan tentu benar ya. Nanti Ibu ajarkan. Kemudian pakailah pasta gigi yang mengandung fluor agar gigi kuat. Nah, di pasaran Ibu nggak endorse ya, terserah mau pilih yang manapun boleh. Tapi lebih baik memang yang busanya sedikit. Jadi kadang-kadang busa itu membuat kita merasa segar, padahal belum tentu bersih. Jadi usahakan kalau memilih pasta gigi, apa adik-adik kan masih kecil ya, mungkin untuk pasta gigi yang agak pedas, boleh memilih untuk pasta gigi khusus anak-anak. Nah, pilihlah pasta gigi yang memang kandungan busa. Nah, itu biasanya kalau di apa ingredient tuh ya. Nah, diisinya. Nah, sekarang ya belajar membaca ya boleh untuk ibu atau bapaknya belajar membaca si kandungannya. Biasanya kalau deterjen itu SLS ya Bu ya. Nah, mungkin yang orang-orang kimia tahu SLS itu sebenarnya deterjen. Nah, usahakan deterjennya yang sedikit. Jadi kalau nggak berbusa itu bukan berarti nggak bersih, tapi kita lebih prioritaskan gerakan menggosok giginya. Hanya dibantu dengan pasta gigi. Tapi yang utama tetap menyikat giginya. Ya. Kemudian hindari kebiasaan makanan yang jenis merusak gigi yang tadi Ibu bilang. Seperti permen, coklat, dodol, kemudian minuman bersoda ya. Minuman itu kemana-mana. Kemudian es krim. Iya, dodol Garut. Cuman bukan berarti nggak boleh ya. Boleh, tapi sedikit, jangan banyak-banyak. Karena kasihan gigi kita ya. Oke, terus iya gitu. Nah, ternyata ada makanan-makanan yang menyehat gigi, misalnya sayuran. Kenapa sih sayuran sehat? Oke, ada beberapa sayuran yang mengandung kalsium. Nah, si kalsium ini dia itu salah satu menguatkan gigi dan tulang kita. Kalsium itu terdapat dalam sayuran hijau. Nah, jadi jangan alergi makan sayur ya. Itu bagus dan sayuran itu mempunyai serat. Jadi si serat ini dia bisa jadi pembersih alami sisa-sisa makanan yang terselip di gigi. Nah, biasakan juga makan buah-buahan. Tapi buah-buahannya yang ini ya, yang kayak pepaya, yang kayak apel, pir dan sebagainya, jeruk juga boleh. Kalau duren mah sama aja, duren mah gulanya tinggi ya, jadi sama aja. Mahal lagi duren. Oke, terus kita lanjutkan. Nah,
Nah, kalau misalnya ada ngilu-ngilu dikit, nah, kalau ada ngilu-ngilu dikit, atau kita lihat gusi berdarah, ya sebentar. Apuket. Iya, puket bagus ya. Nah, kalau misalnya ada ngilu nih giginya atau gusi berdarah, segera periksakan ke dokter gigi. Nah, boleh ke dokter gigi kalaupun tidak ada keluhan, boleh 6 bulan sekali, boleh juga setahun sekali kalau tidak ada keluhan ya. Nah, siapa sih yang suka gigit-gigit kuku, gigit-gigit eh, pensil? Nah, itu harus dihindari ya. Hindari kebiasaan buruk, contohnya menggigit jari, pensil. Nah, kalau menggigit jari itu bisa juga merusak susunan gigi dan juga bisa kotor ya. Apalagi kalau kukunya belum digunting. Nah, itu bisa masuk makanan, masuk kuman, nantinya jadi diare ya. Kemudian pensil. Nah, siapa yang suka gigit pensil? Selain pensil juga kotor, dia juga bisa merubah susunan giginya jadi jelek. Terus ada nih yang aduh jago-jagoan nih membuka tutup botol. Aduh jangan ya nanti giginya rusak. Nggak ada gantinya loh kalau gigi rusak. Itu. Nah, tadi teh gimana ya caranya? Bentar. Tadi gimana caranya ya biar si plak itu hilang? Nah, oke. Cara menyikat gigi yang benar. Oke. Boleh Pak Kiki kesayakan saja ininya. Mana ya tadi ya? Halo, ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Gambar saya aja. Gambar saya aja. Nah, slide-nya kelihatan ya semuanya ya. Oh, susah ya ininya nggak bisa pakai. Oke. Nah, ini kita ada model gigi ya. Cara mengikat gigi yang baik. Kelihatan ya semuanya ya. Kita ini ada modelnya kurang besar. Iya, kelihatan. Beneran ya. Nah, kalau misalnya mau sikat gigi, pertama-tama kita berkumur dulu ya. Gak boleh ditelan airnya. Kalau misalnya kelas 1, kelas 2 mah udah bisa kumur ya. Kalau untuk adik-adik yang balita, untuk adik-adik yang balita, itu menyikat gigi itu sebenarnya dari 0 bulan. Ya. Bukan dari tumbuh gigi, tapi dari lahir. Dari lahir itu dia harus sudah dibersihkan gusinya. Kalau ada bersihkannya dengan memakai kain yang bersih, misalnya kain popok yang bersih, kain singlet yang bersih, dicelupkan ke air hangat. Jadi si gusinya sama lidahnya dibersihkan, apalagi setelah dia menyusui. Takutnya nanti ada jamur. Apalagi yang sudah tumbuh gigi, itu harus sudah dibiasakan. Pertama-tama kita pakai itu dulu ya. Pakai pasta gigi dulu. Nah, cara pemilihan sikat gigi. Ini kelihatan kan ya? Cara pemilihan sikat gigi, usahakan pilihlah sikat gigi yang halus atau di kemasan itu soft. Ya. Soft, kemudian ini kurang kecil. Untuk anak kecil, kepalanya dia kecil. Kan ada khususnya sekarang untuk anak-anak kecil. Sebenarnya orang dewasa juga bisa pakai untuk sikat gigi anak-anak. Ada gigi yang paling belakang. Nah, sebelum sikat gigi, kumur dulu ya. Tadi kita udah kumur nih ceritanya. Pasta gigi kita aplikasikan, nggak boleh banyak-banyak, lebar. Nggak kepake, sedikit aja nih, segini nih. Nah, kelihatan ya? Kalau ini sedikit aja. Sedikit ya? Jangan banyak. Kalau di iklan banyak, biar cepat habis. Nah, jadi menyiapkan pasta gigi yang mengandung klor
banyaknya pasta sebesar Oh, kacang ngerti, tanah, ngerti. beli dikit juga nggak apa-apa, dikit aja. Nah, terus berkumur-kumur, nah, terus disikat nih ininya, giginya. Oke, terserah. Adik-adik mau yang dari mana dulu, tapi sebaiknya apapun yang kita lakukan dari sebelah kanan dulu, ya. Boleh dari depan, tapi depan nggak ada kanan, nggak ada kiri ya. Kalau misalnya sikat gigi, usahakan jangan tutup mulutnya, tapi dibuka mulutnya. Nah, dibuka mulutnya ya. Jadi sikat gigi itu arahnya seperti menyapu halaman, menyapu lantai ya. Jadi usahakan dari arah gusi ke mahkota. Jadi seperti ini ya. Nah, gini. Kayak nyapu. Jadi nyapu itu satu arah biar kotorannya terbuang. Jadi dari arah gusi ke mahkota. Nah, kayak gini. Satu arah nggak boleh kayak gini, nggak boleh seperti ini. Karena kalau seperti ini, gusinya rusak. Jadi seperti ini nih. Nah, disapu. Nah, ininya miring ya. Kita kira-kira 45 derajat nih. Nah, ini. Jadi dia tidak melukai gusi, tapi kotoran antara sela-sela gigi itu terbawa. Kalau misalnya belum terbiasa, karena ini pembiasaan baru mungkin ya, atau yang sudah benar, maka lanjutkan. Tapi kalau yang belum masih belum betul, maka ini pembiasaan baru untuk pencegahan. Karena ini adalah salah satu pencegahan penyakit gigi dan mulut yang paling murah. Ya, boleh dihitung kalau misalnya belum terbiasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita pindah lagi. Kita pindahnya ke kanan aja ya. Kanan dulu. Nah, yang ini juga sama. Nggak boleh kayak gini. Tapi seperti ini juga. Nah, hitung lagi 8 kali hitungan. Ya, sampai ke ujung. Untuk orang dewasa yang giginya sudah 32 itu agak sulit. Tapi bisa dilakukan dengan memakai sikat gigi anak-anak yang kecil. Sampai ke sini, sampai di ujung. Nah, oke. Jadi kita satu arah ya. Kalau di Ipin Upin kan bulat-bulat kecil sama aja. Nah, terus kita pindah dong ke kiri ya. Nah, kita pindah ke kiri dengan gerakan sama. Satu arah. Ingat ya, merah putih. Dari gusi ke mahkota. Gusi itu merah, gigi mahkota itu putih. Jadi merah putih. Jadi dari merah ke putih. Ke gusi ke mahkota. Satu arah, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Udah selesai permukaan luar, 8 kali hitungan dari sini. Nah, yang dalamnya juga harus dong, apalagi yang dalamnya itu bentuknya sendok, kan kayak sendok, jadi dia bisa makanan lebih rentan menempel. Nah, kalau yang depan bisa seperti ini, ya, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, ya, enggak, terserah. Oke. Gusi ke gigi. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya. Nah, terus dalamnya ini juga harus kan dibersihkan. Nah, ini juga sama arahnya dari merah ke putih. Ini. Nah, terus sama juga yang kiri. 8 hitungan ya semuanya ya. Nah, ternyata lama ya sikat gigi itu nggak apa-apa daripada sakit gigi. Nah, terus udah beres belum? Belum lah. Ini kan dia ada permukaan, datar tuh. Ini tuh kayak coet dan mutu. Jadi tetap harus dibersihkan karena dia ada lekukan-lekukannya. Nah, kalau ini agak gampang nih, dia boleh dua arah. Nah, boleh satu arah, boleh dua arah. Ya, tetap 8 hitungan. Nah, udah beres yang atas ya. Udah beres yang atas, boleh kumur, tapi kumurnya pelan aja. Nah, sekarang kita pindah ke bawah. Kalau bawah, kebalikan. Dari arah gusi ke atas. Nah, seperti ini. Gerakannya sama kayak tadi. Jadi depan dulu, kemudian kanan, kemudian kiri, dalamnya. Nah, cuma beda arah aja ya. Kemudian yang ini nih.
Yang dalamnya juga seperti ini. Kelihatan nggak sih? Nah, tuh. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Ibu lupa ya nggak titip pesan. Harusnya kalau memang lagi di rumah bisa sambil praktek juga adik-adik. Nah, udah beres belum ini? Belum ya? Ternyata yang tadi Ibu bilang, lidah itu kan ada papil-papil. Jadi, bersihkan sikat giginya, ya. Kemudian, lidahnya kita sikat sama gigi. Karena itu pasti ada sisa-sisa makanan. Oke, balik lagi ke slide Pak Kiki. Oke, balik lagi ke slide. Halo? Halo? Ya. Yang tadi yang cara menyikat gigi yang benar. Boleh nggak Nah, keluar menyikat gigi yang suaranya benar. semua? Oh, keluar suaranya semua. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi, pilihlah sikat gigi yang bulunya halus, permukaan bulu sikatnya datar, kepala sikatnya kecil. Kalau disediaan biasanya ya, kalau misalnya di supermarket itu, ataupun dimanapun, tulisannya suka ada soft atau super soft. Terus, tadi yang kedua, pasta giginya usahakan yang sedikit mengandung deterjen dan untuk aplikasinya sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kemudian berkumur sebelum menyikat gigi. Slide selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan udah ya permukaan gigi disikat seluruhnya. Nah, terus next slide selanjutnya. Nah, udah juga tadi diterangkan selanjutnya. Nah, tuh jangan lupa permukaan lidah juga disikat dengan lembut. Jangan keras-keras ya. Kalau keras-keras nanti kadang suka pengen muntah. Jadi pelan-pelan aja dan si pasta giginya udah dibersihin ya. Oke, selanjutnya. Nah, berkumur setelah menyikat gigi cukup 1 kali sebenarnya. Karena kenapa? Pasta gigi itu kan mengandung fluor. Dia butuh waktu untuk kontak dengan gigi. Jadi dibiarkan saja biar si fluornya nempel di gigi. Terus selama 30 menit sesudahnya tidak boleh makan dan minum. Nah, kita salah ya selama ini. Jadi kalau misalnya mandi itu sikat gigi terus makan. Nah, jadi sebenarnya sekarang dibalik aja. Boleh mandi dulu, kemudian sarapan. Nah, pas sebelum sekolah, sekarang sekolahnya belum offline ya. Nah, pokoknya kalau mau pergi gitu, atau sikat gigi itu setelah sarapan. Ya. Nah, nanti, jadi sikat gigi itu sehari minimal. Jadi kalau minimal itu boleh lebih. Minimal 2 kali. Jadi boleh lebih dari 2 kali. Yang penting waktunya tepat. Yaitu setelah sarapan dan sebelum tidur. Nah, kenapa sih sebelum tidur itu harus? Sepas tidur itu ludah kita sedikit ya. Nah, ludah itu punya sifat pembersih alami. Berarti kalau misalnya ludah sedikit ya pembersihnya juga sedikit. Jadi si bakterinya lebih banyak kalau waktu tidur. Makanya bakteri itu selalu ada di dalam mulut. Yang penting makanannya yang nggak ada. Nah, bakteri ada, makanan nggak ada, dia nggak akan merusak gigi. Jadi sikatlah gigi setelah sarapan dan sebelum tidur. Kalau misalnya lebih mau, misalnya setiap mau sholat disunahkan, boleh, mangga. Iya, mau 3 kali, mau 5 kali boleh. Yang penting caranya yang baik ya, karena takut merusak gusi juga. Oke, slide selanjutnya. Oh ya, ini nih ada nih. Sikat gigi
dibersihkan dengan air dan disimpan tegak dengan kepala sikat di atas ya, biar tidak jamuran kalau di atas. Lebih bagus lagi sih kalau ada penutupnya. Khawatir ada serangga ya yang bisa mengotori sikat gigi. Oke, slide selanjutnya udah mulai bosan nih. Oke, slide selanjutnya. Ya, nah setiap anggota keluarga harus mempunyai satu sikat gigi. Jadi satu orang satu ya, tidak boleh saling meminjam karena dapat menularkan penyakit. Apalagi sekarang yang lagi tren, bukan tren sih ya, nggak bagus soalnya trennya pandemi itu, COVID itu bisa menular lewat ludah ya. Jadi tidak boleh saling meminjam karena menularkan penyakit. Nah, bila sikat gigi sudah rusak dulunya, segera diganti yang baru. Biasanya sikat gigi itu ganti sekitar 6 bulan sampai ya 3 bulan sampai 6 bulan lah ganti sikat gigi ya. Oke, kita mau lanjut ke diskusi dulu atau mau ngeliatin dulu alat? Ibu liatin alat dulu ya, biar nggak bosen ya. Ya Bu, ya tidak aja dulu. Iya, alat dulu ya. Oke. Nih. Oke. Nah, ini berantakan ya. Ya. Nah, udah bisa lihat semua ya. Nah, ini ada namanya tadi nih kalau misalnya kita udah sakit gigi, terus harus ke dokter gigi. Jangan takut ya, kan nggak akan diapa-apain, cuma diobatin. Nah, boleh nanti diperiksa di kursi gigi ini. Nah, terus nanti adik-adik ini sebenarnya bisa naik turun nih kursinya, cuman sekarang lagi rusak kursinya. Jadi kayak odong-odong, bisa turun, bisa naik, bisa ke depan ininya ya. Kan kursinya bisa ke depan, bisa juga ke belakang, kita sesuaikan dengan posisi adik-adik dulu ya. Oke, terus ini ada lampu. Nah, lampu ini untuk kan gigi mah mulut mah gelap ya. Nah, jadi kita pakai lampu. Tuh. Terus, nah sekarang ini alat baru. Alat baru karena era pandemi kita ada namanya dental aerosol. Nah, ini bentuknya corong ya. Nah, ini untuk kalau misalnya ngebor ataupun membersihkan karang gigi, kita pakai corong ini untuk mengisapnya. Nah, jadi ini ditempatkan di depan muka pasien. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ibu kerja sebelah sini ya, biar nggak kena. Oke, terus itu ada untuk ngebuang ludah. Sebenarnya ada itunya ya. Ada gelasnya. Nah, ini gelasnya memang jadi banyak sampah, cuman kita sekarang lebih mengutamakan keamanan. Jadi sekarang kita pakai gelas yang terbuang. Iya, kenapa? Ya, dilanjutkan dulu ya. Nah, terus ini ada alat-alat. Nah, ini kita namakan alat-alat diagnostik. Nah, alat-alat diagnostik itu untuk melihat sakitnya apa sih. Nah, ini kan kita harus butuh kaca mulut. Mana ini teh? Nah, kaca mulut ya. Ini ada kaca nih. Nah, untuk melihat gigi. Oke. Terus ini ada pinset. Nah, terus ini ada untuk yang ngebersihin lubang-lubang gigi ya. Namanya sonde. Nah, ini ada lagi ekskavator. Nah, banyak ya ekskavator juga. Kendaraan ada, ekskavator kita juga ada. Jadi ekskavator itu fungsinya untuk mengangkut sisa-sisa makanan di lubang gigi. Oke.
Nah, nanti kita bisa nambal. Nah, sekarang bahan tambal itu ada yang sama dengan gigi warnanya. Kekerasannya biasanya memakai sinar. Ini sinarnya warnanya biru ya. Oke, saat Ibu buka dulu ya. Ini sinar halogen ya. Nah, kita pakai biru. Nah, kalau memakai ini kayak sinar fotokopi, nggak boleh kena mata. Karena kalau kena mata, lama-lama matanya jadi rusak. Berarti kalau misalnya Ibu kalau melakukan ini, biasanya pakai kacamata warna merah. Kacamatanya ini ada nih. Nah, ini buat menyerap si sinar itu biar nggak kena Ibu. Kalau pasien sih tinggal merem aja ya. Kalau Ibu merem nggak bisa nanti nambah. Oke. Nah, itu tambah-tambahan. Nah, gimana ya kalau misalnya giginya udah nggak bisa ditambah lagi, harus dicabut. Jangan takut ya. Nah, kayak yang gigi goyang tuh, apalagi yang giginya sudah goyang, itu biasanya kita nggak lakukan penyuntikan ya. Biasanya ini kita ada namanya kloretil. Nah, itu buat ngedingin-dingin. Nah, dingin ya. Terus alatnya ini deh. Nah, ini masih dibungkus ya. Udah disterilkan. Ini alatnya ini. Jangan takut ya. Jadi gini ya, kalau misalnya rasa sakit itu kan ada yang sedikit, ada yang banyak. Kalau dicabut gigi mah rasa sakitnya sedikit. Masih bisa ditahan. Kalau bilang nggak sakit sama sekali, nggak juga. Tapi masih bisa ditahan. Sakitnya sedikit. Masih sakitan kalau jatuh, terus kulitnya lecet. Nah, itu nggak pergi banget ya. Kalau ini enggak. Cuman adik-adik itu udah ketakutan duluan. Namanya orang takut ditoel juga jadi sakit. Ya, jadi kumpulkan dulu keberanian. Tapi bukan berarti orang berani nggak takut ya, nggak apa-apa. Jadi kalau biasanya kalau ibu, kalau ada anak yang takut, sok berani dulu. Nah, nggak boleh dipaksa ya, berani dulu aja. Nggak, jangan takut. Terus kita lanjut ke, oh iya, di sini ada namanya alat steril. Nah, ini kan alat-alatnya berhubungan dengan, saya berdiri ya, alat-alatnya berhubungan dengan darah dan ludah. Jadi harus dibersihkan, dicuci dulu, terus nanti kita sterilkan di alat ini. Oke. Nah, apalagi ya? Oh iya, kalau misalnya ibu mau lakukan tindakan gigi harus ada perlengkapannya. Nah, sekarang ibu nggak pakai masker ya, karena ibu posisinya di ruangan sendiri, jadi tidak ada orang lain. Ibu buka masker biar jelas. Jadi kalau misalnya kan ibu harus pakai masker. Nah, jadi juga mungkin sekarang keluar harus pakai masker ya. Ya. Jadi karena ini ibu pakai kerudung, maskernya tidak nyambung, kita pakai kondektor. Nah, cuman kalau ibu pakainya 2 lapis. 2 lapis. Nah, oke. Nah, kerudung ibu kebuka nih ya. Yang ini kita pakai namanya ada yang namanya nurse cap. Topi perawat. Ini topi dipakaikan di sini buat melindungi kerudung ibu biar nggak kena cipratan. Banyak ya sebentar ya. Nah, ini ada namanya gaun. Ada namanya gaun ya. Nah, pakai gaunnya anti air. Biar matanya nggak kecipratan, ibu pakai lagi namanya face shield. Nah, ini. Oh, makin nggak kedengeran ya suaranya ya. Sarung tangannya mana? Iya, kita mau
Nah, sekarang pakai sarung tangan. Oh, pakai sarung tangan. Sarung tangannya mana? Ini sarung tangannya, ini udah pakai sarung tangan. Kelihatan kan? Ya, kelihatan? Ya. Oke. Nah, Kelihatan. kan ya. Terus pakai sepatunya yang tertutup ya. Yang tertutup. Kayak dokter vaksin. Iya, Bu Guru kayak dokter vaksin. Mangga, itu tadi sudah Ibu jelaskan. Kalau yang mau bertanya, boleh nanti kita lihat chat dulu ya. Ada yang chat nggak? Ada dok, ada di situ. Ibu Fatih. Oke. Ya. Oh iya, ini dari ibunya Fatih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Dokter, gigi geraham atas kiri anak saya sudah bolong. Dirawat 12 kali di RSKGM. Sudah berjalan 3 kali, tapi semenjak PPKM diundur terus sampai sekarang. Sudah 3 bulan belum ke sana lagi, tambalannya sudah hilang. Jadi giginya bolong banget, jadwal perawatannya di bulan Oktober. Apa harus nunggu atau baiknya segera ditambah lagi yang lain? Ya Bu, nah sekarang kesulitan kita gimana ya? Kita juga belum efektif. Jadi kalau kata saya sih, kalau misalnya memang terlalu lama nunggu, boleh ke dokter gigi yang lain biar lebih cepat. Daripada nanti giginya rusak, jadi malah pecah-pecah dan nantinya nggak bisa ditambal, harus dicabut atau nunggu dicabut. Dengan boleh di tempat gigi ditambal ke dokter gigi yang lain yang memang sudah membuka tindakan. Karena kemarin kasusnya meningkat ya, kita juga Oke, Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Saya lanjut ke pertanyaan lain ya, atau Ibu mau menanggapi ibunya Fatih? Halo? Oke, saya lanjut saja. Nah, ini ada dari, ini mah Ustadzah Bella ya. Iya, Bu Dokter, terima kasih. Ya. jawabannya. Oh iya, ya sama-sama Ibu. Ini dari Ustadzah Bella. Bu Dokter mau bertanya, kalau gigi susunya bagus, nanti akan tergantikan sendiri oleh gigi tetap. Caranya seperti apa? Apa harus dicabut ke dokter atau nunggu sampai rusak sendiri? Terima kasih. Oke. Nah, kalau misalnya gigi susu bagus nih, wah itu bagus ya. Kalau gigi susu bagus itu bagus, karena kalau misalnya gigi susu jelek itu biasanya nanti takutnya bakterinya juga masuk ke gigi tetap. Nah, untuk pergantian gigi tetap normalnya ya, berarti ada yang nggak normal, bukan normalnya. Kebanyakan kasus biasanya proses alami dari gigi susu itu udah dari proses alami dari yang Allah ciptakan. Jadi si tubuh itu memakan akar. Nah, jadi ada namanya ya proses resorpsi namanya. Jadi si tubuh akan memakan akar gigi sehingga gigi itu goyang. Nah, kalau gigi goyang terus dikedorong sama gigi permanennya. Jadi gigi goyangnya bisa goyang lepas sendiri, nggak usah ke dokter gigi. Tapi tidak semua kasus seperti itu. Jadi ada yang si akarnya tidak resorpsi atau tidak dimakan, jadi akarnya masih panjang, tapi si gigi tetapnya sudah mau muncul. Nah, jadi giginya nggak goyang. Jadi kadang di depannya atau di belakangnya. Nah, kalau seperti itu gimana? Ya, kalau kayak gitu memang harus dicabut ke dokter gigi. Tapi sebenarnya kalau tindakan pencabutan anak-anak itu buat kami termasuk tindakan yang mudah ya, bukan berarti tanpa resiko. Tapi resikonya lebih kecil. Hanya kita lebih ke psikis anaknya. Nah, jadi anak harus disiapkan. Tidak boleh dipaksa,
tidak boleh, kalau takut wajar ya, tapi kita lakukan pendekatan. Apalagi kalau ibu bapak guru itu biasanya punya ilmu psikologinya ya. Jadi usahakan jangan memaksa. Nah, nanti kita bikin kesepakatan. Anak-anak sekarang tuh cerdas. Jadi bikin kesepakatan, sok nanti giginya biar bagus, harus dicabut, tapi harus berani gitu. Sok kalau misalnya mau dilahun sama umi atau ibu atau bunda atau sama ayahnya, boleh, nggak apa-apa ya. Kalau rasa sakit itu ada, tapi masih bisa ditahan ya. Yang penting ketakutan anak yang harus kita hilangkan. Nah, kalau takut dikit nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai dia trauma, nah itu yang kita sulit nanti untuk kegiatan, maksudnya untuk pelayanan-pelayanan kayak pengambilan darah gitu-gitu, anak-anak jadi trauma nantinya. Nah itu yang harus kita jaga itu psikis anaknya. Tapi untuk kalau tindakan sih biasanya tidak beresiko banyak ya. Boleh dicabut atau jangan nunggu rusak, karena kalau gigi yang bagus mah nggak akan rusak sih, dan dia nggak akan copot-copot kalau posisinya kayak gitu. Ya, mangga kepada Ustadzah Bella ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup Bu Dokter, jazakumullah khairan. Amin, Mbak Yaki. Ada lagi pertanyaan? Mangga Ya, untuk mangga langsung aja. Kalau ada anak-anak, ibu-ibu juga yang datang, silakan kalau ingin ada yang ditanyakan. Mumpung di sini ada dokter giginya nih. Atau kalau misalkan dok mau nanya nih di mana kliniknya, katanya kalau misalkan nanya oh klinik. iya, kebanyakan ibu-ibu di mana rumahnya ya? Saya deket kok Bu, deket sama Asuhada ininya, prakteknya. Saya praktek di rumah sakit Ibu dan Anak Al-Islam di Awi Bitung. Ya, dari situ cuman berapa langkah ya Bu ya? Paling berapa, 500 meter. Nah, saya di situ praktek dari ya, amin wa iyaki Bu. Saya praktek hari Rabu dan hari Sabtu jam 5 sore. Tapi ya sekalian promosi ya. Di sana juga dari Senin sampai Sabtu ada dokter giginya. Hanya bukan saya saja, banyak. Pagi-pagi biasanya Bu. Kalau untuk sore memang sekarang hanya saya aja, Rabu dan Sabtu saja kalau sore. Kalau pagi dari Senin sampai Sabtu ada dari jam 9 sampai jam 12 ya. Mangga kalau yang memang ada keluhan boleh ke sana. Tapi kalaupun misalnya pengen konsultasi juga boleh ya. Kalau misalnya pengen konsultasi secara pribadi juga mangga. HP saya ada di Ustadz Agung. Ada yang lain? Ayah adik-adiknya boleh? Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, ada nggak yang mau jadi dokter gigi ini? Senang loh. Mau ya. Oh, Dek senang loh. Iya, jadi kepuasan tersendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa membuat orang yang tadinya sakit jadi sembuh. Maksudnya dengan pertolongan Allah ya, kita hanya sebagai jalan aja. Itu tuh rasanya bahagia banget ya. Seneng loh gitu. Nah, adik-adik mau jadi apapun, intinya mah berproses, mau belajar, mau berjuang ya. Kalau hasil mah iya, sok belajar yang benar ya. Kadang ibu juga ya, kadang kalau misalnya memang terpaksa harus belajar dari jam 2 pagi gitu ya. Dan itu proses sebenarnya. Cuman dinikmati saja, nanti hasilnya juga pokoknya senang deh jadi dokter gigi ya. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Iya. Katanya. Iya, kenapa? Ntar tugasnya dikirimin nggak? Oh, itu mah ke guru ya, ke ibu guru. Apa? Sok, tanyain ada apa sok? Ya aku copot, Iya. laginya di belakang, hanya kali Iya, gini.
Kalau misalnya giginya jadi di belakang, boleh sama lidah ya, sama lidah dikedepanin. Sama lidah dikedepanin, terus aja. Lidah itu punya otot kan, jadi dia punya daya mendorong. Nah, lama-lama walaupun dayanya kecil, kemungkinan dia bisa ke depan, sejajar dengan gigi lainnya. Tapi adik-adik kan nanti juga masih masa pertumbuhan, ada pertumbuhan rahang ke samping dan ke depan. Jadi kalau misalnya gigi permanen itu pasti lebih besar ya. Ukurannya nanti cukup. Nah, kalaupun memang tidak cukup, sudah ditakdirkan Allah karehol, nggak apa-apa ya. Sekarang ada perawatan kawat atau ortodonti, cekat. Oh iya tadi ketinggalan ya, belum disajiin, nggak apa-apa deh sekarang sekalian ya. Ada yang namanya behel. Nah, behel ini sebenarnya dia memperbaiki, tapi bisa juga merusak. Jadi jangan deh kalau buat gaya-gayaan ya, kalau behel tidak disarankan. Kalau karehol dikit nggak apa-apa, nanti senyumnya tambah manis ya. Yang penting sikat giginya aja yang benar. Terus ada lagi yang gigi palsu ya, gigi palsu juga harus benar ya bikinnya, karena ada beberapa bahan gigi palsu yang bisa menyebabkan kanker. Oh ini ada pertanyaan lagi ya, sebentar ya. Oke. Nah, dari chat. Iya. Oh iya, kalau suka ngemut jempol bikin rusak gigi. Iya, jelas. Mungkin giginya tidak rusak, tetapi posisi giginya yang berubah lebih ke depan ya Bu ya. Namanya kita bilang ini mah ibunya apa anaknya ya? Jadi lebih ke depan, terus si tulang rahangnya juga jadi lengkung rahangnya juga jadi nggak proporsional, bisa lebih ke depan. Nah selain itu jempolnya juga bisa rusak ya, jadi bentuk jempolnya juga tidak bagus lagi. Kemudian kita khawatirkan juga ada kuman-kuman yang masuk. Apalagi dia dalam jangka waktu lama. Jadi memang harus ada terapi khusus untuk menghilangkan kebiasaan itu. Nah, sebenarnya inti dari pengobatan sih orang tua ya, konsistensi orang tua, gimana caranya mungkin dibantu dengan ahlinya. Kami ada Ibu Bapak, namanya kami juga punya spesialis ya, seperti dokter umum. Kami beda jalurnya. Kami langsung ke kedokteran gigi, bukan dari kedokteran umum tuh spesialis, tidak. Saya dokter gigi umum juga. Kemudian nanti kalau misalnya ini bisa meneruskan ke spesialis. Nah, untuk yang menangani kasus seperti ini ada namanya spesialis pedodontik atau kedokteran gigi anak. Nah, dia belajar tuh gimana caranya menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Tentunya dibantu orang tua ya. Karena anak itu lamanya sama orang tua, paling ke dokter cuman sebulan sekali atau seminggu sekali untuk kontrol. Nah, itu diajarkan bagaimana terapi-terapi menghilangkan kebiasaan buruk itu. Nah, kuncinya kebiasaan itu konsisten. Memang sangat sulit, Bu. Saya pribadi juga untuk konsisten itu sangat sulit ya, tapi kita bisa kalau berusaha. Jadi ada kerjasama terutama orang tua. Ya, enggak ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, maka sebelum bentar lagi mau azan zuhur ya, bentar lagi 10 menit lagi, iya, jadi batasi lagi 10 menit lagi. Mangga ibu-ibu atau anaknya yang ingin mau bertanya, atau di sini ada tadi yang mau jadi dokter gigi banyak Bu ya tadi. Oh ya, oh ini ada dari Ibu Siva Ulia apa anaknya? Siva Anaknya. Ya, anaknya, ya. Assalamualaikum, izin bertanya Bu Dokter, kalau menghilangkan karang gigi di rumah bisa nggak ke dokter selain ke klinik? Kalau Ibu tidak praktek di rumah ya, tapi praktek di klinik saja gitu. Nah yang tadi bilang promosi Ibu praktek di Rumah Sakit Al Islam Awi Bitung yang di Jalan Awi Bitung yang di Pasar Jembar di situ. Boleh ke situ. Ya, setiap Rabu atau Sabtu, ataupun bisa hari lain dengan dokter lain. Dokter yang lain juga kok baik-baik ya. Cuman di sana dokter laki-lakinya cuma satu.
dokter gigi itu peminatnya banyaknya perempuan. Nggak tahu kenapa ya, banyaknya perempuan aja. Makanya suka dibilang FKG itu fakultas kebanyakan perempuan. Ya, tapi nggak apa-apa sih, sama aja. Ya, boleh ke sana kalau bersentuhan karang gigi ya. Ya, ada lagi. Ini ada lagi, Teh. Oh iya, ada lagi. Nih, katanya ada yang WA ke saya, nggak ada malu katanya. Oh, iya boleh. Ini ada cara perawatan gigi sensitif secara alami tanpa pasta gigi khusus, ada nggak? Atau gimana? Kalau gigi sensitif, ya itu kita cari dulu penyebabnya. Biasanya sih pada usia dewasa ya. Kalau anak-anak sih jarang. Kalau anak-anak mengalami gigi sensitif biasanya dia karena giginya bolong. Nah, jelas kalau misalnya giginya berlubang itu harus ditambal. Tapi kalau misalnya giginya tidak lubang, biasanya kebanyakan karena gusinya turun. Kenapa sih gusinya bisa turun? Karena cara penyikatan tadi yang kurang tepat. Nah, sikat gigi itu kan harusnya satu arah dari arah gusi ke mahkota, tapi orang banyak yang minggir gitu ya. Nah, itu bisa merusak perlekatan gusi ke gigi sehingga akar gigi terbuka yang menyebabkan gigi sensitif. Nah, untuk perawatannya katanya kan selain pasta gigi ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya pasta gigi itu sekarang sudah ada generasi baru. Ada beberapa merek yang dia selain menghilangkan sensitif juga memperbaiki. Tapi kalau misalnya sudah terlalu parah, biasanya ada penambalan yang tadi pakai sinar itu, bisa akarnya bisa ditambal. Ya, atau yang lebih ekstrim, itu mungkin masuknya bedah plastik ya. Ada juga namanya gingivoplasti atau menempatkan gusi ke tempatnya semula, tapi itu agak ya lumayan lah gitunya, terlalu ekstrim. Jadi udah kita yang ringan-ringan aja ya. Tapi bisa sih sebenarnya itu. Ya, ada lagi? Ya, barangkali cukup mungkin. Oh iya, sebentar ya kalian. Ternyata ya mudah-mudahan nih saya diundang lagi, senang kok berbincang-bincang dengan ibu, bapak, asatid semua dan adik-adik semua ya. Kayaknya kurang ya waktunya, masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Nah, kalau adik-adik yang berminat dari sekarang belajar yang rajin. Intinya mau jadi apapun belajar dan terus belajar. Kita juga semua sekarang masih belajar ya Ustadz Agung ya. Iya, betul. Nah, apalagi adik-adik yang masih muda, yang waktunya masih panjang. Ya, mangga Ustadz hatur nuhun atas undangannya dan hatur nuhun atas perhatian adik-adik semua dan ibu bapak semua atas pertanyaannya yang sangat antusias ya. Jazakumullah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup biasa Bu dipoto dulu sebentar mungkin Bu ya. Kita foto dulu nih anak-anak. Coba nih Ya. buka dulu semua fotonya. Buka dulu. Pak Kiki tolong screenshot Pak Kiki. Coba. Di sini ada yang pakai laptop nggak ya? Gurunya nggak pakai laptop di sini. Mama Sabil juga pakai laptop ya? Saya juga pakai HP. Oh, nggak ada yang pakai laptop ya, Mama Sabil? Laptop Arsyad atau pakai laptop. Aku pakai HP. laptop coba di screenshot. Mama kamu laptop ya? Pakai. Ya, coba yang pakai laptop untuk di screenshot. Kenapa dipijit itu? Siap. Ini tadi ada yang screenshot siapa tuh tadi? Udah diam. Diam di sini udah diam. Ya. Udah siap? Udah diam. Siap ya. 1, Diam. 2, 3. Satu lagi. Sekarang senyum Pepsodent ya. Giginya kelihatan. Giginya sampai kelihatan. Udah ya? Udah deh yang tugas screenshot udah?
Tapi bisa nggak sensitif? Gak usah, ini mah itu aku itu. Udah ya. Nggak tahu nih siapa nih tuh nih yang screenshotnya kita nggak pakai laptop soalnya. Sama aja gitu. Ya nggak apa-apa sekali lagi ya karena kita juga direkam di YouTube, nanti kita screenshot di YouTube-nya aja. Sekarang saya senyum Pepsodent ya. 1, 2, 3, senyum semuanya, senyum Pepsodent. Iya. Alhamdulillah ya. Ya, acaranya sudah selesai. Nanti insya Allah kita besok ketemu lagi ya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita ucapin Amin. terima kasih anak-anak ke Dokter Amin, ucapin terima kasih dong. Gimana bilang terima kasihnya? Terima kasih, dokter. Sama-sama. Iya. Iya, sama-sama. Adik-adikku sayang. Terima kasih. Iya. Apa? Ada yang jadi dokter gigi ya. Itu aja mungkin ya, nanti kita ketemu lagi besok. Mudah-mudahan semuanya Kasih buk dokter. kita menyampaikan dan berbagi ilmunya di sini dan membahas kebaikannya. Kasih buk dokter. Iya, sami-sami. Ya tuh, mangga saudara orang pamit wae, ditutup wae ku Iya. doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya izin dadah live ya, Ustadz Ketemu lagi Agung ya. besok.